muda yang salah satu tujuannya sebenarnya pendidikan politik. Jadi banyak hipotesis kami adalah ketika tadi Marco bilang mungkin orang muda nggak terlalu atau apatis lah terhadap proses karena nggak kenal proses politik itu seperti apa sih gitu. Jadi kami lewat website Bijak Memilih kasih informasi nih misalnya fungsinya partai harusnya apa sih. Terus selama ini koalisi-koalisi antar partai itu seperti apa, voting history partai-partai seperti apa sebagai bagian dari proses politik. Pertanyaannya Pak, kalau Pak Anies bisa berefleksi 25 tahun ke belakang, kita berdemokrasi bisa dibilang ya 25 tahun, apa sih masalah utama atau biggest flaw gitu ya di dalam sistem politik atau proses demokrasi di Indonesia yang bikin banyak orang muda juga kayak kayaknya hasilnya gitu-gitu aja. Maksudnya proses politik itu kayak isinya diisi keruh gitu ya, kayaknya isinya orang-orang yang punya rebutan kekuasaan aja. Nah, apa sih masalah di sistemnya yang sebenarnya bisa diperbaiki bersama itu Pak? Ya, keruh, rebutan dan lain-lain. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang unik hanya di dalam politik, ya. Jadi saya pernah ketemu teman-teman mahasiswa waktu saya masih di kampus. Saya tanya, nanti kalau udah lulus mau kemana? Saya insya Allah bisnis Pak. Oh bagus bisnis. Nggak tertarik masuk politik. Terus dia ngelihat saya itu kayak politik gitu. Enggak Pak, saya nggak berminat ke politik. Saya tanya kenapa? Saya juga nggak di politik. Saya di kampus dosen. Enggak Pak, politik tuh kotor. Politik tuh penuh dengan intrik. Oh oke. Kalau bisnis bersih ya? Kalau bisnis nggak ada intrik ya? Kalau bisnis aman dan damai ya? Enggak. Coba tanya, kompetisi paling ketat di masyarakat apa? Alfamart, Indomaret. Oke? Iya, itu paling ketat. Di mana mereka bikin cabang, muncul cabang berikutnya. Oke? Betul, iya. Starbucks, nomor satunya apa? Coffee Bean. Di mana-mana tuh. Kompetisi antar koran. Media massa. Itu pengiriman koran. Semua orang yang bekerja di koran pasti tahu. Pengiriman koran itu kompetisinya sangat ketat di bandara. Siapa datang duluan di tempat itu. Oke? Jadi kompetisi itu di mana-mana begitu. Bedanya, kompetisi di bisnis tidak masuk di koran-koran halaman depan. Oke? Iya. Tapi ketika kompetisi politik masuk di koran-koran halaman depan. Betul sekali. Baik, itu jadi maksud saya, sekarang saya tanya nih, SCTV, emang nggak kompetisi sama yang lain? Kompetisi lah. Idea Fest nggak kompetisi dengan yang lain? Kompetisi lah. Kompetisi ada di mana-mana. Tapi tidak semua kompetisi itu diumumkan dan dibicarakan di mana-mana. Betul tidak? Betul. Jadi saya terusin dikit. NGO cari funding. Cari funding, kompetisi juga. Kompetisi is everywhere. Nah, lalu apa yang kemudian reflektif nih? Kita sudah melakukan demokratisasi, dimulai puncak perjuangannya tahun 98. Kenapa saya katakan puncak perjuangan? Karena perjuangan menuju demokrasi itu bertahun-tahun. Di 98 ketemu momentumnya. Kemudian terbuka pintu itu. Ada demokratisasi. Apa yang terjadi? Desentralisasi dilakukan. Otoritas yang asalnya di tangan Jakarta digeser ke daerah. Oke, itu satu aspek. Yang kedua, yang asalnya berpusat di satu partai menjadi multi partai. Oke, yang asalnya terpusat di satu institusi presiden menjadi multi institusi di Indonesia ini. Ada DPR, ada BPK, ada semua tuh. Yang asalnya terkunci di dalam satu. Jadi aspek pembukaan kekuasaan itu lengkap. Pemilu yang asalnya pasti partai yang menang itu satu itu, kemudian berubah menjadi tidak jelas siapa pemenangnya. Kan itu terjadi karena pemilu. Nah, apa yang missing di situ? Kalau menurut hemat kami salah satu, bukan satu-satunya, salah satu yang missing adalah political party financing. Political party financing. Karena kita tidak mereform itu. Kita nggak mereform. Bikin Idea Fest ini ada ongkosnya tidak? Ada. Ada biayanya. Mengoperasikan kantor ada biayanya, mengoperasikan organisasi ada biayanya. Nah, mengoperasikan organisasi politik itu tidak direform, bagaimana kita membiayainya? Apa yang terjadi? Orang-orang yang berada di partai politik harus cari uang sendiri untuk membiayai itu. Semuanya harus mencari uang sendiri. Dan apa yang terjadi? APBN, APBD di mana-mana. Kemudian kita lihat ini di DPRD, di DPR, semua harus mencari aktivitas-aktivitas yang mungkin memberikan return. Ya bukan kemudian mengambil kasar, bukan. Tapi selalu ada potensi di mana ruang untuk fundraising dan lain-lain itu tidak terbuka. Nah menurut saya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi demokratisasi.
negara-negara lain sudah melakukan itu. Negara demokrasi lain itu ada party financing. Ini ada teorinya, ada prakteknya. Tinggal Indonesia mau melakukannya apa tidak. Kita dulu tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kepolisian. Kasihan, polisi itu harus bekerja di lapangan tanpa perlu anggaran. Sekarang sudah dialokasikan yang cukup. Sehingga mereka bisa beroperasi dengan, bisa berkegiatan dengan ditutup anggaran yang cukup. Nah, menurut saya aspek yang harus dibereskan di Indonesia hari ini adalah political financing. Unsurnya adalah political party financing. Dan bila itu dikerjakan, maka insya Allah proses politik kita menjadi jauh lebih sehat ke depan. Oke. Baik. Hanu mau nanya lagi.